Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua ya teman-teman di rumah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh-tokoh sifat yang berbakat. Hari ini kita akan membahas tentang kelompok influencing. Apa tuh influencing? Kita lihat dulu sebelah ya. Oke, kalau dilihat dari peta bakat seperti ini ya, ini peta bakat saya, bagian influencing ini adalah bagian berwarna biru ya. Berbagai warna biru, terus dia berlambangkan seseorang yang sedang memberikan komando ya, suara. Jadi apa itu influencing? Jadi influencing itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi kelompok gitu. Jadi mempengaruhi orang-orang banyak itu termasuk influencing. Di situ ada bakat-bakatnya ya, ada comment, activator, competition, maximizer, signification, sampai woo. Ya. Kalau dari peta bakat ini berarti bakatnya Pak Andri sendiri adalah cuma ada woo-nya ya. Kita tahu ya kalau bakat yang paling dominan adalah warna merah, sedangkan bakat yang sedang warna kuning. Sisanya hitam, abu-abu, putih. Jadi semakin gelap warnanya itu semakin tidak mungkin ya. Seperti warna hitam itu berarti nggak mungkin gitu. Kalau putih netral. Oke, baik, kita akan membahas tokoh-tokohnya. Yang pertama kita bahas dari bakat aktivator. Itu bakat yang bisa dibilang tidak sabaran. Tokohnya di sini adalah Bob Sadino. Kemudian dalam karyanya beliau dikenal sebagai The Power of Nekat. Jadi dalam berbisnis bagi dia itu adalah yang penting jalan dulu gitu ya. Sempat tinggal di Belanda selama 9 tahun dan kembali ke Republik Indonesia di era tahun 60-an gitu. Bahkan sempat mewarisi ya saat usia 19 tahun mewarisi harta kekayaan keluarganya gitu ya. Nah, kemudian juga sempat depresi saat terjadi kecelakaan mobil. Jadi saat itu ketika terjadi kecelakaan mobil, biaya perbaikannya sangat banyak, baik perbaikan diri sendiri maupun perbaikan mobil itu sendiri, sehingga membuatnya dia depresi gitu. Karena depresi, akhirnya dia bekerja pas di sini, kemudian dia bertemu seorang teman dan mengikuti saran temannya untuk merawat anak ayam gitu. Nah dari situ Bob Sadino ini punya pandangan bahwa hewan aja tetap bisa hidup dengan kuat walaupun hanya seekor ayam. Toh kenapa kita sebagai manusia tidak bisa seperti itu? Gitu ya. Kemudian dari situ, kemudian dia terinspirasi dan langsung praktik. Gitu ya. Kemudian nomor 2, di sini ada bakat komen. Artinya bisa mendominasi dan memaksakan kehendak. Di sini tokohnya ada Insinyur Soekarno. Karyanya dikenal sebagai founding father bangsa Indonesia. Apa itu? Jadi itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada tokoh-tokoh yang dianggap berperan gitu. Berperan sangat penting dalam pendirian sebuah negara. Kita setuju ya bahwa Insinyur Soekarno adalah termasuk itu founding father bangsa Indonesia. Kemudian contoh terbaik pemimpin yang revolusioner. Revolusioner itu apa sih? Jadi kepemimpinan yang berwataknya itu solutif, menyelesaikan masalah gitu ya, solusi ya. Terus mampu melihat akar persoalan untuk kemudian mencari solusinya. Itu keren banget kan? Udah mau pemimpinnya wataknya atau sifatnya itu solutif, memberikan solusi. Kemudian dia mampu melihat akar persoalan dan kemudian mencari solusinya. Karena dari kita itu, bahkan kita aja ya, belum bisa melihat masalah gitu sampai ke akarnya, apalagi mencari solusinya gitu. Jadi betapa jauhnya kita sama tokoh-tokoh hebat zaman dulu gitu ya. Kemudian juga bisa meruntuhkan sistem kolonialisme. Nah, sistem kolonialisme itu adalah sistem koloni ya, dari kata koloni yang artinya membayar pajak atau upeti. Jadi membebaskan dari yang bisa meruntuhkan sistem penjajahan maksudnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, saat di lapangan Ikada, orasi tak lebih 5 menit namun tetap dapat menyatukan bangsa Indonesia. Bayangkan, orasi yang hanya diberikan cuma 5 menit itu bisa menyatukan bangsa Indonesia. Kita mau boro-boro ya, belum tentu kita orasi panjang kayak lebar itu orang-orang bisa percaya sama kita. Tapi orang-orang yang seperti Soekarno ini karena memiliki bakat komen, dia bisa tuh mendominasi dan memaksakan kehendaknya gitu ya. Memaksakan kehendaknya untuk mengikuti apa yang saya bilang gitu. Ibaratnya yang lain pada ikut, pada nurut gitu ya.
Kemudian yang ketiga, di sini ada bakat communication ya, artinya komunikasi. Ada tokohnya di sini adalah Agus Salim. Karyanya itu The Grand Old Man gitu ya. Itu adalah sebuah sebutan dari Presiden Insinyur Soekarno atas ini kepiawaiannya gitu ya, melobi-lobi para petinggi negara-negara Arab tentunya waktu itu, serta memimpin delegasi Indonesia di PBB. Jadi ibaratnya jubirnya lah, jubir khusus bangsa Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno gitu ya. Kemudian juga mampu meyakinkan Mesir untuk mempublikasikan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Kemudian juga menguasai banyak bahasa, banyak sekali bahasa yang dikuasai oleh Agus Salim ini. Di antaranya juga ada bahasa Belanda, Inggris, Jepang, Arab, Jerman gitu ya. Itu juga termasuk yang dikuasainya. Kemudian ada bahasa Arab, Mandarin, Turki, dan Latin ya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan yang bisa dikuasai oleh Agus Salim ini, tokoh yang memiliki bakat communication ini. Tentu ya, ini pasti sangat menunjang sekali tentang kebutuhannya. Dimana kita lihat kebutuhannya adalah beliau sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia di kancah internasional gitu ya. Jadi pasti untuk bisa berkomunikasi dengan bangsa lain tentu harus memiliki kosakata dan banyak bahasa yang dikuasai gitu. Kita sepakat ya di sini ya. Kemudian juga wakil Indonesia di berbagai perundingan. Jadi kalau misalkan ada pertemuan-pertemuan apa, ini Bapak Agus Salim ini sebagai delegasinya Indonesia gitu, mewakili Indonesia gitu. Oke, itu tentang bakat communication. Jadi komunikasinya baik gitu. Kemudian yang keempat, bakat competition atau kompetisi. Ini tokohnya di sini adalah pembulu tangkis ya, Liam Swee King ya. Jadi ini adalah pembulu tangkis berprestasi asal Indonesia, tepatnya dari Kudus ya. Beliau ini dijuluki sebagai King of Smash ya. Juga saat usia 20 tahun, masih usia sangat muda ya, 20 tahun gitu, menantang legendaris Rudy Hartono di final All England tahun 1976. Gitu ya. Kita tahu bahwa Liam ini lahir itu tepatnya 28 Februari 1956. Menantang Rudy Hartono yang lahirnya 18 Agustus 1949. Jadi memang tidak nyampe 10 tahun bedanya. 7 tahun, sekitar 7 tahun. Tapi Rudy Hartono ini prestasinya sangat menggambarkan dunia, teman-teman. Ya. Coba bayangkan bangsa Indonesia bisa tembus di final All England loh. Gitu ya. Walaupun itu pada tahun 1976 gitu. Kita patut berbangga. Harusnya nanti kalau teman-teman sudah melihat sampai video ini selesai semua, sampai pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tokoh-tokoh Indonesia itu banyak yang menginspirasi. Dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu juga yang banyak memberikan bakat gitu kepada kita gitu, memberikan contoh bakat kepada kita. Kemudian dia menjadi pewaris dari kejayaan Rudy Hartono. Ya jelas ya, ibaratnya dia juniornya Rudy Hartono, tapi setelah itu dia melejit gitu. Oke, kita ke bakat selanjutnya. Nah, ini bakat maximizer, artinya memberikan yang terbaik. Tokohnya di sini adalah Steve Jobs maksud saya. Karyanya adalah pasti ya kita kenal beliau sebagai pendiri Apple yang sangat terkenal, perfeksionis gitu. Baik desainnya, kemudian presisinya, kemudian dan lain-lain ya. Kita bisa lihat lah produk-produk Apple yang sudah ada gitu. Banyak sekali yang itu di luar hal yang biasa gitu ya. Maka nggak heran kalau harga-harga Apple itu sangat berkualitas, sangat tinggi gitu. Namun memberikan kualitas yang baik gitu. Kemudian saking profesionisnya nih ya, jadi ini orang-orang yang memiliki bakat maximizer itu dikenal sifatnya perfeksionis gitu, harus perfect, harus sempurna tuh, dikit-dikit harus sempurna gitu.
saking sempurnanya Steve Jobs ini sampai bingung gitu meletakkan posisi barang di rumahnya. Coba kebayang nggak kalau kita memiliki bakat ini? Ya mungkin teman-teman ada yang memiliki bakat ini. Kayaknya naruh barang ini nggak cocok di sini deh. Kayaknya kalau naruh ini nggak cocok deh. Jadi nggak ada barang jadinya akhirnya karena bingung mau naruhnya. Oke. Kemudian kita ke bakat selanjutnya yaitu bakat signifikan. Ini adalah senang tampil ya. Senang tampil. Tokohnya adalah Marilyn Monroe. Karyanya beliau sebagai artis di era 60-an yang terkenal karena aksi-aksinya yang menantang gitu, menantang diri dia gitu. Bahkan sampai membuat profesional branding, artinya orang tuh kenal saya karena apa? Itu personal branding. Itu sebagai si pirang bodoh, ya, si pirang bodoh agar lebih mudah dikenal orang gitu. Jadi melakukan hal segala cara agar saya terlihat lebih tampil. Nah, orang-orang yang signifikan ini itu lebih senang kumpul sama orang-orang yang sukses. Kenapa? Dengan begitu dia bisa ikut terkenal. Begitu kuncinya. Kemudian kalau kalau kita nih sejajarkan sama orang-orang yang sukses, itu mungkin kita akan merasa rendah hati ya, berkecil hati gitu. Tapi bagi bakat yang orang signifikan ini, dia sangat antusias sekali, bahkan pengennya sebelahan aja gitu. Ya, itu bakat signifikan. Kemudian yang ketujuh, bakat self assurance ya. Ini adalah bisa dikenal sebagai bakat indera keenam. Tokohnya ini adalah Mama Lauren. Ya ini kurang T ya, Lauren harusnya. Nah, Mama Lauren ini sebenarnya bukan asli Indonesia ya, sepertinya ya. Nih saat usia, kita lihat ya ceritanya sedikit ya. Saat usia 7 tahun, kala Perang Dunia Kedua baru saja terjadi, nah, Mama Lauren ini mendengar sebuah bisikan di telinganya untuk menyuruhnya segera keluar ruangan kelas. Ketika menyampaikan kepada gurunya, dimarahi tuh oleh gurunya dan membuatnya pulang gitu. Artinya sedih gitu. Membuatnya pulang dan menangis. Namun yang membuatnya semakin bersedih adalah ternyata sekolahnya terkena bom dan ratusan orangnya ditemukan tewas. Jadi kalau aja orang-orang di sana itu mendengarkan kata-kata Mama Lauren, pasti bisa selamat dari ledakan bom itu. Ya, bahkan di sebuah cerita ini disampaikan bisikannya itu semakin keras gitu, semakin keras dan semakin kuat untuk menyuruhnya keluar dari kelas gitu. Nah, ini Mama Lauren ini juga sebenarnya kalau kita mau flashback alur balik ke sebelumnya, beliau ini ditinggal pergi ibunya saat masih usia 3 tahun. Nama ibunya itu adalah Anna Bridge ya. Kemudian juga ditinggal ayahnya. Ayahnya itu berasal dari Belgia. Jadi orang luar banget ya. Namanya itu Lau van Hoff ya. Ayahnya itu juga kerja sebagai arsitek. Nah, karena kerja sebagai arsitek kan pasti proyeknya banyak tuh. Akhirnya membuatnya dia jarang di rumah gitu. Kemudian ayahnya ini juga meninggal karena kecelakaan. Karena udah ayahnya meninggal, terus ibunya udah pergi. Akhirnya Maulana ini diasuh oleh neneknya asal Spanyol ya, namanya Antoinette. Nah dari situlah Maulana itu banyak sekali kasih sayang dan pemahaman makna hidup yang lebih baik gitu yang didapat gitu dari neneknya. Oke ya, Maulana ini sudah meninggal tahun 2010, bahkan yang paling menggemparkan di zaman dulu itu Maulana itu memprediksi bahwa kiamat akan terjadi tahun 2012 gitu. Sampai akhirnya ada sebuah film tentang 2012 ya, kejadian film kiamat gitu, seorang menyelamatkan diri dari berbagai macam bencana yang ada di bumi gitu. Nah itu nomor 7, self assurance. Kemudian yang ke-8, bakat Wu. Ini adalah sifat yang mudah berteman atau orangnya terkenal sebagai yang supel gitu ya. Di sini tokohnya Kang Ibing ya. Karya yang diperolehnya adalah sebagai pelawak yang memiliki yang tergabung maksudnya dalam grup Dekabayan gitu ya. Kemudian juga memiliki pribadi yang supel baik ya.
baik di dalam maupun di luar panggung gitu ya. Kemudian orang-orang yang bakat punya ini maksudnya adalah orang-orang yang bisa dibilang nggak ada lu nggak rame gitu, pemecah suasana, pemecah ketegangan gitu. Jadi karena dia mudah bergaul, akhirnya banyak orang yang menyenanginya gitu. Sifatnya itu menyenangkan lah bahasanya. Dimanapun dia berada ya, baik itu di yang dia kenal maupun yang nggak dikenal gitu. Ya. Kemudian yang ke 8 udah selesai ya. Berarti ada 8 sifat bakat dari influencing. Oke, itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.